Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Eva Yuliana, guru dari SMK Ma'arif NU Kajen. Pada kesempatan kali ini, saya melakukan aksi nyata topik 1 Merdeka Belajar pada platform Merdeka Mengajar. Pada topik 1 Merdeka Belajar, terdapat 5 modul. Modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul 2, mendidik dan mengajar. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Mengenali diri, langkah awal sebagai pendidik adalah bagaimana kita memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Murid masa sekarang memiliki cara belajar yang berbeda. Dengan teknologi yang ada, mereka mencari dan mengonfirmasi segala pengetahuan tanpa guru berikan. Namun, murid tetap butuh sosok guru. Guru harus menyelaraskan agar pendidikan sesuai dengan konteks zaman. Apa peran saya sebagai guru? Peran guru, baik untuk murid maupun masa depan bangsa, menurut Ki Hajar Dewantara adalah memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya, dalam arti yang luas seluasnya. Dan secara garis besar, guru memfasilitasi murid dan memberikan penilaian kepada murid. Ingin menjadi guru seperti apa? Sosok guru yang menyenangkan di antaranya adalah yang pertama, sosok guru yang memberikan energi positif kepada murid. Yang kedua, sosok guru yang membuat murid terus tertarik untuk belajar. Yang ketiga, sosok guru yang membekali murid dengan kemampuan belajar hingga akhir hayat. Yang keempat, guru yang adaptif dengan perkembangan zaman. Yang kelima, menghilangkan praktik pendidikan kolonial. Modul 2, mendidik dan mengajar. Mendidik menyeluruh. Pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Sedangkan pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, sama halnya ketika mengajar adalah bagian dari mendidik. Pendidikan selama 1 abad. Praktik pendidikan kolonial melekat dengan perintah dan sanksi. Sistem penilaian penghargaan berdasarkan kognitif. Ki Hajar Dewantara menggagas perlunya sistem pendidikan yang humanis dan transformatif yang dapat memelihara kedamaian dunia. Sistem yang digagas dikenal dengan sistem Among. Ing ngarsa sang tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Menjadi manusia yang utuh berdasarkan Ki Hajar Dewantara adalah manusia yang merdeka. Manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya, mandiri, dan itulah kodrat manusia. Kodrat manusia diantaranya memenuhi kebutuhan lahir dan batin yang menyangkut pendidikan lahir dan batin, olah cipta, olah karsa, olah rasa, dan olahraga. Kodrat keadaan pendidikan yang sesuai dengan zaman berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dasar pendidikan murid. Kodrat keadaan terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid berada, di mana ada murid yang tinggal di perkotaan, pedesaan, pantai, gunung, dan sebagainya.
Kodrat zaman, pendidikan bergerak secara dinamis sesuai perkembangan zaman. Kodrat zaman merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan isi dan irama selain kodrat alam. Asas trikon: continue, convergent, concentris. Continue, pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Convergent, bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Konsentris, tetap mempertahankan jati diri bangsa dan menjadi diri sendiri. Modul 4, menumbuhkan budi pekerti. Budi pekerti atau watak merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti dimaknai sebagai perpaduan antara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Contohnya adalah wawasan tentang kejujuran kognitif, perasaan gelisah, tidak nyaman, melibatkan ketidakjujuran adalah afektif, berperilaku tidak jujur adalah psikomotorik. Teori konvergensi dan pengaruh pendidikan asas trikon, continue, convergent, dan konsentris dalam pendidikan, serta contoh penerapannya di dalam kelas. Agar kita dapat memahami tujuan dan asas pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Modul 5, mengantarkan murid selamat dan bahagia. Fungsi pendidikan akan berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara jika sebagai pendidik memahami hal-hal sebagai berikut. Setiap murid memiliki kodrat kekuatan dan potensi yang berbeda. Pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Mendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan bahagia. Pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat, kekuatan, atau potensi murid. Pendidik dapat memberikan daya upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi pekerti murid. Pendidik mampu mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri. Sistem Among, ing arsa song tulodo di depan memberi teladan, ing madya mangun karso di tengah memberi semangat, tuturi handayani di belakang memberi dorongan. Merdeka abad 21. Guru bukan menjadi satu-satunya sumber pengetahuan, melainkan sebagai fasilitator. Membimbing murid, memperbaiki bangsa. Budaya penilaian kognitif dengan pemeringkatan di kelas sebaiknya dihilangkan, sehingga murid dapat mengembangkan kemampuan keterampilan dan olah rasa. Peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Alam keluarga, tempat anak mendapatkan pendidikan pertama yang terpenting dalam hidupnya. Alam perguruan adalah wadah memfasilitasi pengembangan intelektual murid serta wawasan yang lebih luas. Kemudian alam pergerakan pemuda, wadah aktualisasi diri dan mengembangkan akhlak. Nah, berikut adalah aksi nyata dalam menyebarkan pemahaman merdeka belajar. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu guru maupun audiens lainnya. Tetap semangat Bapak Ibu guru Indonesia dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat.